dalam menyambut tahun baru ini. Masya Allah. Halo Kak Ada, Kak Fahmi Irfansyah, Kak Nashwa. Boleh di on cam ya teman-teman sekalian ya yang sudah datang. Follow me on Twitter. Salam. Selamat datang teman-teman. Waduh, banyak juga nih ya teman-teman yang udah turut hadir. Halo teman-teman yang baru ada hadir nih. Boleh di on cam teman-teman ya. Boleh dipasang yang belum masang virtual background-nya, bisa nih dipasang dulu untuk acara kita ini. Wah, banyak juga nih yang udah pada hadir. Boleh nih yang di on cam Kak Faizan Arhab Yuswil, Kak Dewi, Kak Nashwa, boleh di Kak Ruli Aulia, boleh di on camin dulu nih buat ini biar kita bisa ngeliat nih wajah-wajah yang berseri-seri yang semangat buat acara ini. Kak Ahda, Kak Fadila, Kak Amanda, Kak Irfan. Yuk, mari yuk. Kita on cam bareng-bareng. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام. Teman-teman, 2 menit lagi sebelum kita mulai acara kita, ya buat teman-teman yang belum masang background nih, atau yang belum on cam, atau yang mau sapa-sapa kita juga boleh dibuka on mic-nya, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum acara kita dimulai agar kita nanti nggak tegang-tegang amat karena kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut di acara kita hari ini. Itu acara yang Masya Allah yang pakai undang Ustadz yang Masya Allah dan juga pastinya untuk tahun baru dari agama kita itu tahun baru Islam. Halo guys, ya bisa on cam Kak Tenggu Faris, Kak Desi Gustiani, boleh di on camin kameranya. Kak Irfan, Kak Aulia Ibtihani, Kak Nashwa, Aisyah Asma Fadlina, boleh di on camin ya teman-teman. Halo teman-teman sekalian yang sudah datang, Insya Allah. Terima kasih nih yang udah tepat waktunya. Wah, Kak Ilham juga nih. Kak Ilham boleh di on cam nih Kak Ilham. Ilham. Oh, Zan. Wah, Kak Ilham. Kak Ilham dari mana nih asalnya nih Kak Ilham? Dari Kisahir Bang. Wah, Iski Syahir. Oh. Yeah. Kuliah di mana Bang Ilham di Iski Syahir yang ini? Ya di Osman Gazi Bang. Wah, Osman Gazi. Tabarakallah lah. Mulai dilancarkan segala urusannya. Halo Kak Fahmi Amansyah. Bang Fahmi. Dari mana nih Bang Fahmi nih? Aku dari Indonesia Timur, Kak. Wow, Indonesia Timur. Sekarang domisili di mana nih Bang? Lagi di Turki atau di Indonesia sekarang? Di Sidoarjo, di Jawa. Oh, Sidoarjo, Jawa. Ya Allah. Kuliah di mana nih Bang? Kalau misalnya kita boleh tahu nih, biar teman-teman kali ada yang mau kenal lebih dekat. Aku gap year sebenarnya. Oh iya. Masih iya. gap year. Masih nyari-nyari info dulu. Oke, ya. Baik. Semoga dilancarkan Bang ya urusannya semuanya. Amin. Amin.
Ayo teman-teman sekalian yang baru datang bisa di on cam-in buat kameranya nih biar kita sama-sama kenal. Oke. When you're searching for the light and you see no hope inside, be sure Halo teman-teman sekalian yang udah datang nih. Wah, terima kasih yang udah datang nih. he's the one who knows you Wah, best. Mas Syafiq udah hadir. Mau Peace at last, if you just have faith in him. You're always in my heart. Azim udah hadir. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. My biggest wish is to see you. Bang Zaim juga nih. Halo teman-teman sekalian. Wah, terima kasih nih antusiasnya semangat teman-teman, semangat banget ini ya. Halo Kak Suhail Ahmad. Halo Kak Nasya. Boleh teman-teman silakan ya yang mau on cam bisa di on cam, yang mau ngobrol-ngobrol dulu silakan. Yang belum pasang background juga nih, juga silakan buat pasang background juga, atau bisa nih buat test cam sebelum pasang background. Atau teman-teman yang lagi di luar atau misalnya lagi sama teman-teman boleh di on cam juga nih biar kita sama-sama kenal juga nih biar kita bareng-bareng di sini semua. Oh, alhamdulillah kata pertama yang tak ucapin itu. Ya teman-teman boleh di on cam nih. Halo ya, ada Kak Amanda, ada Kak Irfa, ada Kak Dewi Utaminingsi, ada Kak Suhail, ada Kak Asma, ada Kak Lulu Khaya, Makfira, ada Kak Syifa Aulia nih, ada Kak Heni, ada Kak Kinan. Wah, Masya Allah, udah banyak nih yang hadir nih. Halo teman-teman sekalian. Halo, assalamualaikum bunda-bunda nih yang udah pada hadir. Assalamualaikum dari bunda-bunda yang udah sempat hadir. Halo, assalamualaikum teman-teman. Itu rutin ya? Kan udah nggak usah di. Halo teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Yeti. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya, anak kita ini ada background. Kalau misalnya seandainya diwajibkan buat teman-teman nih buat pasang backgroundnya, bisa nih buat biar kita serempak semua buat acara kita ini.
Insya Allah banyak ini yang udah pada hadir. Kak Desi Maulia, ada juga Kak Syafirullah, ada Kak Sri Winarti, ada Kak Dia, ada Muhammad Amin, ada Kak Desi. Wah, ini nggak cuma dari domisili Turki aja, ada ini yang dari Indonesia juga, dan juga beberapa dari kota-kota Indonesia yang lainnya nih. Boleh nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Mbak Jalan. Ya, waalaikumsalam Ibu. Iya, semoga dilancarkan perjalanan nih Ibu ya. Semoga diselamatkan sampai tujuan dan pulang kembalinya. Assalamualaikum Mas, suaranya terdengar Mas? Ya, waalaikumsalam. Suaranya terdengar. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Iya, Ustaz. Ya Allah. Turki Ustaz, jam berapa sekarang di Turki? Wah, sekarang kita masih pagi Ustaz. Alhamdulillah kita masih masuk waktu duha sekitar jam 10-an. Masya Allah, barokah, Masya Allah. Antum gimana Ustaz? Antum lagi di mana nih Ustaz? Ini lagi di rumah, Alhamdulillah, di Indonesia. Di Indonesia di bagian mana ya Ustaz? Di Wonosobo, Jawa Tengah. Wah, di Jawa Tengah, Masya Allah. Alhamdulillah, nanti Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Ustaz kita juga sudah terhadir teman-teman sekalian. From now you'll share all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness. Teman-teman sekalian, karena kita sudah melewati jam yang ini, jam and with one voice, let's all say, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, karena kita sudah memasuki jam yang ditentukan untuk memulai acara ini, dengan alangkah baiknya kita untuk memulai dengan acara ini terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelumnya selamat pagi waktu Turki dan selamat siang waktu Indonesia. Perkenalkan dengan saya Nova Rafif, mahasiswa Anadolu University di Eskişehir, Turki. Dan ini insya Allah saya akan menjadikan MC di acara ini dan membawakan acara ini 1 jam bersama kalian, bersama teman-teman masing-masing. Baik teman-teman, agar acara berjalan lancar dan tidak ada gangguan, maka saya harap untuk mic dimatikan dan kamera dinyalakan agar bisa kelihatan nih wajah semangat dari teman-teman sekalian semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala wa 'ala bi jamil asma'i yasmu bi fawala la ghaliba lahu bi jamil quwwah wa la du'iya bi tasmitil adnah li anna Allah azza wa jalla shalla 'ala man qad unda bil makkatil mukarramah arsalahu wa yakuna khatamal anbiya wa huwa Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Di pagi yang cerah ini dan di siang yang cerah ini di waktu Indonesia, marilah kita untuk memulai dengan acara ini dengan penuh barokah. Maka kita mulai dengan acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Untuk di acara selanjutnya itu langsung kita mulai untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita, yaitu adalah Syed Muhammad Hidban. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadaqallahul aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih waktunya dan untuk Kak Syahid Muhammad Iban yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberkahi dengan ayat suci ini untuk dengan acara kita, dan semoga Allah juga memberkahi dengan kehidupan ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu nih, dan saya sebelum acara yang selanjutnya kita akan mulai, aku mau mengingatkan nih buat teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dan juga yang teman-teman yang belum memasang backgroundnya, silahkan dipasang dulu. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, ketika ada yang berbicara atau misalnya ada yang lain, nanti yang belum mematikan mic-nya boleh dimatikan dulu sebelum nanti dari moderator atau dari MC dari kita untuk teman-teman untuk menyalakan mic-nya. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua Madrasah Fatih Al-Quran, yaitu Kak Zaim Hilmi Musyafa. Nah, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar, Bang Rafif? Masuk, Bang. Oke. Bada'tu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang udah memberi kita banyak banget nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di hari libur ini, di hari Ahad ini dengan sehat dan berbahagia. Tak lupa aku juga mau ngajakin teman-teman semuanya untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk peringatan Muharram ini sedikit
peringatan kita untuk selalu bertafakur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengevaluasi diri apa yang kurang gitu, dan selalu mohon kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan ibadah kita yang telah lalu itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya kita selalu mendapatkan bimbingan untuk selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih khususnya untuk dari Ketua Madrasah Fatihul Quran yang telah memberikan sambutan, dan dari Kak Zaim ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua PPI Turki, kepadanya Kak Muhammad Fawaz Syafiq Rizqullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya kedengaran sebelumnya? Kedengaran, Bang. Kedengaran. Izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga hari ini kita masih diberikan hidayah untuk akhirnya bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang online ini, yang diharapkan bisa memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga masa depan kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pangeran padang pasir yang mendedikasikan kehidupannya untuk satu kalimat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, yang hari ini kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya Islam, yang mana tanpa adanya perjuangan beliau tentu saja kita tidak bisa akhirnya bisa merasakan kenikmatan tersebut, sehingga hanya beliaulah yang akhirnya kita patut untuk jadikan sauri tauladan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya hormati Ustadz Irfan, yang insya Allah hari ini akan menjadi Ustadz kita yang menyampaikan materi. Yang selanjutnya yang saya hormati Presidium, saudara saya Mas Hafizan Juswil, Wakil Ketua PPI Turki, kemudian Mbak Sifa Fauzia selaku Sekretaris Jenderal, kemudian yang saya hormati pula Mbak Fatimah Az-Zahra selaku Kepala Departemen Agama PPI Turki Kabinet Berani Bergerak, dan juga Wakil Kepala Departemennya Mas Fatur Rahman, dan yang saya hormati juga Mas Zaim selaku Ketua Madrasah Fatih, yang insya Allah akan terus menjadi partner beribadah dan juga dalam kebaikan, dalam perjuangan selama kita di Turki nanti. Dan selanjutnya yang saya banggakan, yang saya sayangi, seluruh teman-teman PPI Turki dari ujung Kırklareli sampai ke Are, dan jamaah-jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Dalam akhirnya kita menyambut bulan suci, bulan 1 Muharram ataupun tahun baru Hijriah ini, hari ini saya sekarang sedang ada di Istanbul. Dan kebetulan baru saja melewati benteng-benteng yang masih tersisa, yaitu benteng-benteng Konstantinopel, yang saya masih merasakan ketika saya melewati bawah-bawah ataupun pinggir-pinggir benteng itu ada sesuatu yang besar, yang menurut saya harus menjadi sebuah simbol kejayaan Islam itu sendiri. Nah, kejayaan Islam itu sendiri tentu saja dimulai dengan sesuatu yang baik. Dimulai dengan sesuatu yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan juga dengan rambu-rambu yang sudah Allah berikan dalam Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis. Sebagaimana takluknya benteng Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih itu dinisbatkan oleh Rasulullah sekitar ratusan tahun yang lalu, yang akhirnya terbukti di sekian tahun, yang mana beliau adalah sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik-baik seorang muslim pada saat itu. Harapannya bulan 1 Muharram pada tahun ini akan menjadi satu gerbang pintu utama bagi kita semua untuk akhirnya memulai kejayaan-kejayaan Islam yang baru, untuk memulai bagaimana akhirnya
kita bisa menjadi kepribadian Islam yang baru untuk akhirnya mencontoh Muhammad Al-Fatih di mana tempat kita sekarang sedang belajar, yaitu di Turki. Harapannya tentu saja di zaman modern yang seperti ini ada banyak distraksi-distraksi ataupun berbagai macam gangguan yang akhirnya membuat fokus kita sebagai anak muda hilang, yang seringkali akhirnya kuliah kita terganggu, ibadah kita terganggu, dan lain sebagainya. Sehingga saya mengapresiasi teman-teman departemen dari agama itu sendiri untuk menyediakan forum-forum seperti ini bersama dengan Madrasah Fatih untuk akhirnya memastikan bahwa teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Turki untuk terus meluruskan niat, meluruskan hati, menyucikan pikiran, dan akhirnya bisa menjalani semuanya dengan baik, baik itu dari segi belajar maupun beribadah itu sendiri. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Harapannya kegiatan kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah 99 orang ada di dalamnya, itu bisa memberikan dampak yang baik. Bukan hanya sekedar kita duduk di majelis ilmu untuk akhirnya memenuhi forum, tetapi juga mengambil banyak hikmah, mengambil banyak wasilah yang akhirnya diharapkan menjadi hidayah bagi diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Terima kasih sambutannya dari Kang Syafiq. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga Allah memudahkan dengan segala urusan kita, dan semoga diberikan kemudahan dari segala, dan diberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Insyaallah. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melakukan untuk sesi selanjutnya, boleh nih teman-teman yang belum on cam atau yang masih belum pakai background, boleh kita di on camin dulu ya teman-teman, karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama sebelumnya dengan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman silahkan nih yang belum on cam dibuka kameranya. Oke, baik teman-teman. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya. Untuk itu kita sama-sama. Boleh nih. Tiga. Oke, baik. Terus selanjutnya di slide 2, 1, 2, 3. Baik, oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk slide keempat. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Oke, aku mendengar lagi ini yang belum nyala karena setelah ini kita akan itu adalah kajian saat ini yang Masya Allah nih, kita sudah mendatangkan dengan Ustadz yang Masya Allah, yang kita tahu beliau ini memang Ustadz yang kita sudah sering kenal, dan juga akan didampingi oleh moderator yang Masya Allah juga yang juga berpengalaman dalam bidangnya, khususnya dalam bidang ini. Baik, teman-teman, kita tidak usah untuk menunggu lama lagi. Kita berikan untuk itu, aku serahkan kepada moderator, khususnya untuk Bang Fatur Rahman, mahasiswa Dokus Elul University. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatur Rahman, mahasiswa Dokus Elul University, tempatnya di Izmir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tetap kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, karena Ustadz Irfan Rizkyas sudah hadir di kalangan kita semua, kita sapa dulu ya Ustadz Irfannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suaranya, Mas? Kedengar Bang. Kedengar Ustadz. Barakallah, ahlan.
Ustadz, kalau boleh tahu, Ustadz kesibukan belakangan ini apa, Ustadz? Sibuknya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Insya Allah. Begitu ya, Ustadz. Ustadz, Alhamdulillah. sebelum kita mulai, saya izin terlebih dahulu untuk membacakan CV Ustadz ya, Ustadz ya. Ahlan. Sama. Baik teman-teman, saya akan membacakan biodata dari Ustadz Irfan. Nama lengkap Ustadz Irfan ini yaitu Ustadz Irfan Rizky Nuryanto Has, lahir di Jakarta 29 Desember 1993, dan Ustadz ini sudah dikaruniai 3 anak ya, Ustadz? Alhamdulillah. Riwayat pendidikan Ustadz, alumni Pondok Pesantren Mu'alimin Yogyakarta, dan Ustadz Irfan ini keren banget guys teman-teman. Ustadz S1 S2-nya ini lulus dengan predikat cum laude. S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan manajemen haji dan umroh. Lalu S2-nya di Universitas Sains Al-Quran dengan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Benar ya, Ustadz ya? Benar, alhamdulillah. Masya Allah. Semoga ilmunya bisa tertular ke kita semua ya, Ustadz ya. Kecerdasannya juga. Masya Allah. Amin ya Allah. Dan teman-teman, Ustadz Irfan ini juga punya karya-karya, yaitu buku yang berjudul Sebaik-Baik Manusia, lalu ada juga yang Terburuk Bisa Jadi Yang Terbaik, lalu Badai Selalu Menyisakan Pohon Terkuat. Dari judul-judulnya nih kayaknya menarik banget nih, Ustadz. Mungkin bisa kita lain kali bedah buku ini ya, di lain waktu ya, Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, tanpa mengulur waktu, langsung saja kajian 1 Muharram dengan tema New Year New Me, benahi diri sebelum mengejar mimpi, yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Rizky Has. Kepada Ustadz, saya persilakan. Jazakumullah khairan jaza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang disayang Allah, putra-putri terbaik bangsa yang sedang menuntut ilmu di kota Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk benteng terkuat, benteng Konstantinopel. Mudah-mudahan pulangnya sahabat ke tanah air tercinta kelak nanti juga bisa membawa dampak besar tentu saja untuk negeri cinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul Jabbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Teman-teman, anak-anak muda tunas bangsa paling kreatif sedunia yang disayang Allah, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan Allah tetap karuni kita semuanya istiqomah sampai nanti kita wafat, berpulang kita ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kedua kalinya soal juga kan paling siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, gak kerasa 1 tahun sudah berlalu di tahun 1444 Hijriah kemarin. Sekian tahun yang baru 1440 ya, dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang baru menandakan ada amal solih yang akan menjadi jariah baru bagi kita. Tahun yang baru juga harusnya membuat sesuatu kebaikan itu tumbuh semakin pesat dari apa yang sebelumnya pernah kita mulai. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mau bicara tentang New Year New Me. New Year New Me. Di tahun yang baru, semoga kita jadi hamba yang lebih baru dalam kebaikan, baru dalam amal salih, baru dalam segala kemaslahatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, jauh perjalanan yang teman-teman tempuh. Kalau dari Indonesia Turki, Turkish Airlines itu bisa memakan more or less sekitar 11 sampai 12 jam untuk tiba di Bandara Istanbul. Teman-teman, itu perjalanan panjang.
Ada ribuan kilometer yang teman-teman sudah lalui. Ada harapan hebat dari negeri tercinta Indonesia yang siap menanti. Bahwasanya kader terbaiknya, putra-putri terbaik bangsanya yang sudah berkelana jauh di negerinya Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, kelak satu ketika harapan besar mereka akan kembali untuk membangun negerinya. Teringat tentang New Year New Me ini, kita yang baru itu boleh belajar dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada 4 yang nanti kita pelajari, sahabat, di antaranya agar membentuk diri kita jadi hamba yang lebih baik di tahun ini, insya Allah. Di antara 4 hal itu, yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, rencana-rencana yang baik. Yang ketiga, berproseslah dengan proses yang baik. Lalu yang keempat, muhasabah diri agar senantiasa menjadi lebih baik. Kita fokus poin yang pertama dulu. Boleh ditulis di kolom komentar. Awali tahun 45 Hijriah, maksudnya awali dengan Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, sabda Rasulullah. Sesungguhnya tiap-tiap amalan nanti tergantung dari niat yang kalian telah niatkan. Rancangan bangunan itu nanti mengikuti di mana pondasi itu diletakkan. Saat pondasi bangunan itu diletakkan, sepanjang bentang 5 meter, maka tiang itu akan berdiri sejauh bentangan 5 meter yang pondasi telah pancang. Kalau pondasinya 6 meter, maka dia akan dibangunkan tiang-tiang sesuai dengan jarak 6 meter yang pondasi telah pancangkan. Sama seperti itu, teman-teman. Apa yang dilakukan di tahun 45 Hijriah ini nanti tergantung dari pondasi niat awal yang sudah kita pegang dari hari ini. Makanya Rasulullah SAW sering mengingatkan hadis ini, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya apa yang kalian akan dapatkan itu nanti tergantung dari apa yang telah diniatkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap kalian akan dapatkan sesuai dengan yang ia telah niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sabda Rasulullah SAW, kalau niat dari awalmu mengawali tahun barumu agar kamu menjadi pribadi yang dicintai Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, apa yang kamu niatkan untuk Allah dan Rasulnya, itu yang kalian dapat. Tapi sesiapa yang dia meniatkan hanya untuk dunia atau hanya untuk sekedar perempuan yang hendak dinikahinya, dia cuma dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Perempuan dan dunia, hanya dapat itu. Makanya tulis di kolom komentar tadi, teman-teman, awali tahun 45 dengan niat yang baik. Nomor 1, di caps lock, niat yang baik. Kenapa diawali dengan niat? Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata start yang baik menentukan. Kenapa kok nomor 1 tentang niat yang baik? Tulis lagi di bawahnya, karena start yang baik menentukan. Awal yang baik itu menentukan. Seorang pelari akan cenderung lebih mudah saat dia mengawali start larinya dengan fluently, mulus, tanpa ada halangan. Dia nggak jatuh, dia nggak tersandung ketika langkah ketiganya atau langkah kelimanya. Start yang baik itu menentukan. Kalau di Ramadan kemarin kita diajari, siapa yang mengawali Ramadan dengan baik, Allah lebih mudah membantunya menjaga tetap baik sampai akhir. Walaupun sekali lagi ya teman-teman, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin kemarin awal start kita kurang baik. Kita mengawali 1 Muharram dengan subuh kesiangan misalkan, tapi bukan berarti rasa untuk menyerah itu terus menghantui dan menyelimuti kita. Enggak, tetap kita bangkit, kita bangun yang lebih baik.
pasang niat yang baik di awal. Kenapa? Karena start yang baik menentukan. Awal yang baik lebih memudahkan untuk proses berikutnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh teman-teman merantau sampai di Turki. Ada yang di Ankara, ada yang mungkin di Istanbul, ataupun di kota-kota di belahan Turki lainnya. Ataupun mungkin kalau ada yang nonton, ada yang bahkan mencari rezeki sampai luar negeri, ada yang mencari rezeki sampai merelakan meninggalkan anak dan istri, ada yang kewajibannya membersamai orang tua, tapi karena kondisi dan keadaan dia harus meninggalkan orang tua yang sangat beliau cinta. Apa yang dicari, sahabat? Tentu kita semua mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita cari kebaikan demi kebaikan. Gimana supaya kita meraih kebaikan-kebaikan itu? Ternyata New Year, New Me, poin yang pertama, awali dengan niat yang baik. Pelari kalau sudah terjatuh di awalnya, dia akan kesulitan mengejar ketertinggalan dari pelari lain yang menjadi pesaing-pesaing. Seseorang yang memulai lebih dulu, agak tanda petik punya privilege. Supaya dengan seizin Allah, dia lebih mudah untuk berada di gerbang depan dibanding teman-temannya yang baru start, dia harus mulai di belakang. Karenanya sahabat yang dirahmati Allah, New Year, New Me, di tahun yang baru ini, maka perbaharui niat awal kita. Kalau buat teman-teman yang sedang kuliah, perbaiki lagi kembali tentang apa yang mau kita cari, apa yang hendak kita bawa pulang. Kalaupun nanti ketemu jodohnya di Turki, bonus. Kalaupun teman-teman sambil nanti fi mahallit tahammul atau fi mahallil ta'allum, atau ketika teman-teman proses belajar, teman-teman lalu terus kemudian menemukan rezeki teman-teman di Turki, bonus. Tapi kita tahu bersama-sama bahwa niat baik itu akan memudahkan ilmu itu diarahkan untuk kepada yang lebih baik. Cerdas nggak cukup. Dia butuh cerdas, dikawal kuat dengan niat yang baik. Karena ada kalimat, kalau seseorang itu pintar tapi nggak baik niatnya, dia mudah minterin orang, dalam tanda petik bahasa Jawa. Minterin itu artinya membodoh-bodohi, membohongi, mengelabui orang lain. Karena kepintarannya. Kalau ada orang pintar, yang satu lagi orang yang terkenal dungu, kedua ini berbicara, siapa yang akan lebih dipercaya? Yang dungu atau yang pintar? Pasti yang pintar yang akan lebih dipercaya. Lip service-nya oke. Gestur tubuhnya oke. Gaya diplomasinya oke. Cara dia membuat laporan oke. Cara dia membuat manajemen keuangannya oke. Tapi, kalau tidak dilandasi niat yang baik, kepintarannya akan membahayakan. 1-0 ditambah sama dia, itu bisa dana yang besar. 1M ketambahan 1-0 menjadi 10 kali lipatnya, 10M. Kalau di tangan yang salah, niatnya salah, secerdas-cerdasnya orang kalau dalam jasad yang salah, hatinya buruk, niatnya buruk, membahayakan ia sendiri. Maka sahabat yang dirahmati Allah, awali dengan niat yang baik. Kawal niat baik kita sekuat-kuatnya. Jangan sampai ada di antara kita terbesit niat jahat, terbesit niat yang gak pantas, terbesit sesuatu yang mana Allah murka atas sesuatu itu. Yang kedua sahabat, tadi innamal a'malu binniyah. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, mulai hari ini, esok dan seterusnya, rencanakanlah yang baik-baik. Di Istanbul, benar seperti yang tadi diutarakan oleh Ketua PMII atau Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Turki. Beliau tadi menyampaikan bahwa di Istanbul ada sebuah benteng. Benteng itu terkenal ribuan atau 1000 setahun lebih belum pernah bisa ditaklukkan. Benteng Konstantinopel. Januari kemarin kami baru dari sana. Dan kami menyaksikan benteng itu masih berdiri begitu kokohnya, meskipun di beberapa bangunan rusak. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman yang dirahmati Allah, benteng itu dulunya menjadi hegemoni dunia. Benteng itu dulunya menjadi tempat terbaik
di mana belum ada satupun pasukan yang mampu mengalahkannya. Tapi jauh-jauh hari baginda Rasulullah SAW pernah mengucapkan, dan dengan kalimat ini membuktikan bahwasanya tertakluknya Konstantinopel sebenarnya bukan pada Mei 1453 Masehi. Tapi sebenarnya benteng Konstantinopel itu sudah tertakluk sejak Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, la tuftahanal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Akan kalian taklukkan benteng Konstantinopel. Sebaik-baik panglima jenderal yang menaklukkannya adalah sebaik-baik jenderal, dan pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan yang membersamainya. Dan ternyata takluk di tangan anak muda, hafal Quran sejak umur 8 tahun, mampu menguasai beberapa belas bahasa, dan beliau bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, lebih dikenal dengan Sultan Mehmed, atau juga lebih dikenal masyhur dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, dan beliau berusia 21 tahun kala itu yang menaklukkan benteng Konstantinopel. Cerita ini bisa dibilang legend. Cerita ini juga bisa dibilang cerita yang powerful untuk nyemangatin anak-anak muda. Dia 21 tahun udah naklukin. 21 tahun, gimana dengan kita? 21 tahun dia sudah menaklukkan hegemoni dunia yang kala itu tak tertaklukkan. 21 tahun kita gimana? Ternyata itu cukup membakar semangat anak muda kita sebagai anak muda tanah air bangsa Indonesia supaya punya semangat sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih punya semangat. Gurunya beliau, Syekh A'ak Syamsuddin, itu setiap pagi selepas matahari itu sudah mulai naik segelinciran, beliau menggandeng tangannya Muhammad Al-Fatih kecil, lalu membawa ke tepian Selat Porus. Lalu terus kemudian beliau mengatakan, lihat di sebelah sana ada benteng yang paling kuat. Rasul SAW pernah mengatakan benteng itu akan ditaklukkan. Dan wahai muridku sayang, engkaulah penakluk benteng yang paling kuat itu. Nggak cukup oleh Syekh A'ak Syamsuddin, ternyata bapaknya Muhammad Al-Fatih juga setiap kapan bertemu memberi semangat yang sama. Wahai anakku sayang, kamu yang kelak akan menaklukkannya. Setelah leluhur kita gagal menaklukkannya, berusaha tapi kemudian gagal, berusaha lagi gagal, direncanakan dari kecil, digadang-gadang. Teman-teman dirahmati Allah, rencana yang baik. Nomor 2, tulis di kolom komentar. Di tahun baru ini pentingnya rencana yang baik. Rencanakan yang baik. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih memang direncanakan sedari mudanya dengan kalimat-kalimat baik dari ayahnya, kalimat-kalimat baik dari Syekh A'ak Syamsuddin. Diajari pada masa kecilnya ada satu cerita. Ketika Muhammad Al-Fatih kecil lalu kemudian dipukul oleh Syekh A'ak Syamsuddin, dipukul dengan rotan. Aduh sakit. Lalu terus kemudian beberapa saat beliau pun menjelaskan, kamu tahu kenapa aku pukul engkau? Aku yakin bahwa engkau suatu ketika akan jadi orang yang besar, agar supaya engkau ingat pukulan ini, supaya engkau tidak berbuat zalim kepada rakyat-rakyatmu, masyarakat-masyarakatmu. Oh, legend teman-teman. Nama besar, Muhammad Al-Fatih itu nama besar. Bahkan di Wonosobo ada masjid yang lagi dibangun, diberi nama masjid itu Masjid Muhammad Al-Fatih. Ternyata inspirasinya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain tentu saja yang paling utama inspirasi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di balik nama Al-Fatih ada nama Muhammad Rasulullah SAW yang kita juga mencintai beliau, menteladani beliau. Terus saja kita mencintai sampai nanti kita diwafatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti benar-benar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik, yakni mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Maka hadirin, mulai rencanakan yang baik dari sekarang. Gak ada sesuatu yang indah bisa terjadi selain tentu saja atas takdir Allah. Salah satunya berikutnya adalah saat kita merencanakan rencana yang baik. Gak usah direncanain, ngalir aja. Gak apa-apa, bisa-bisa aja. Tapi kalaulah yang direncanakan saja kadang suka-suka meleset, apalagi yang tidak direncanakan. Maka rencanakanlah. Tahun 2024, tahun
1445 Hijriah, ada rencana baik apa yang harus saya rencanakan, ada hal baik apa yang harus saya pertahankan. Karena itu esensinya nanti New Year, New Me. Menjadi pribadi yang baru di tahun yang baru. Yang ketiga, teman-teman. Berproseslah dengan proses yang baik. Kalau Muhammad Al-Fatih kecil, dia nggak mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya dengan lamat-lamat, dengan fokus, dengan proses yang baik, kita nggak akan mengenal Muhammad Al-Fatih hari ini. Itu karena niat yang baik, bertemu rencana yang baik, lalu berproses dengan sebaik-baiknya proses. Muhammad Al-Fatih menikmati saat gurunya Syekh Syamsuddin menjelaskan. Muhammad Al-Fatih menerima saat ada gurunya yang lain mengajarkan ilmu Al-Quran, tafsirnya, ulumul hadis, hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau menerima itu dan beliau berproses. Nggak ada yang instan, sahabat. Sekalipun mie instan, nggak benar-benar instan. Butuh direbus, ditiriskan. Setelah itu dicampur dengan bumbunya. Baru terus kemudian disiapkan sendok dan garpunya. Setelah itu dihidangkan, baru bisa dinikmati. Siapa yang mengharapkan proses yang instan, maka tidak akan pernah dia bertahan lama kecuali mirip seperti karbitan. Tapi siapa yang lahir dari proses ditempa dia dengan proses yang besar, yang panjang, yang hebat, yang lama. Bukan waktu yang cepat. Kalau kata Imam Syafi'i, zakaun wa hirsun wa jitihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Poin yang ke-6, Imam Syafi'i mengatakan, kamu harus siap memakan waktu yang panjang. Bukan cuma dalam satu kedipan mata, lalu terus kemudian simsalabin. Enggak. Tapi dia proses yang panjang. Ada yang capek, jet lag. Sesampainya di kampusnya yang ada di Turki, jet lag. Setelah sebelumnya perbedaan waktunya 4 jam dari Indonesia. Sampai di sana menyesuaikan dulu dengan badan. 1 pekan pertama badan ini masih jet lag. 1 pekan kedua sudah agak mendingan. Pekan ketiga baru mulai running lagi kebiasaannya. Nikmati, ayo berproses dengan proses yang baik. Gak akan pernah menyesal orang yang menikmati proses demi prosesnya sampai dia berada di mana dia hari ini. Sedangkan yang instan tidak akan pernah bertahan lama. Dan jangan pernah berharap yang instan. Karena sesuatu baru keluar saripatinya setelah proses panjang. Baru keluar santan kelapa setelah kelapa itu dari tempat yang sangat tinggi dijatuhkan. Setelah itu yang kedua, dikampak. Setelah itu mulai terbuka sabut-sabutnya. Yang ketiga, dijambak kelapa itu. Setelah dijambak-jambak, baru terus kemudian dibanting lagi kelapa itu agar terbelah. Setelah itu terus kemudian diparut lagi yang ke-6. Setelah diparut kemudian diperas dengan genggaman yang sangat erat. Baru setelah diparut, lalu kemudian diperas. Yang ke-7, keluarlah daripada santan saripatinya kelapa. Proses yang panjang. Nikmati semua rasa sakit. Karena ujung dari rasa sakit itu pasti berbuah manis. Selama rasa sakit itu dipeluk erat-erat, kita berdamai dengan itu, kita berusaha untuk menerima apa yang Allah berikan, dan ikhtiar dengan ikhtiar terbaik, Allah akan hadiahkan entah kapan, tapi pasti akan datang di waktu terbaik menurut Allah. Proses dengan proses yang baik. Jangan tergiur dengan hal-hal yang instan. Ingin cepat kaya. Klik satu tombol ini. Ternyata begitu diklik, zong. Kena investasi bodong. Ingin cepat kaya. Tergiur dengan buayan-buayan, kalimat-kalimat bohong, penuh dusta, investasi sekian, akhirnya uangnya hilang. Ingin cepat kaya, tolong transfer dulu 500.000, baru dapat mobil, mobilnya sekian. Akhirnya nggak apa-apa lah 500.000. Ini kan kita dapat mobil yang harganya 200 juta. Akhirnya begitu ditransfer, diblokir nomor, ternyata penipuan. Kita tahu gimana uang itu bekerja. Kita tahu gimana uang itu berputar.
Kita tahu bagaimana uang itu akan datang dan pergi. Kita tahu. Jangan pernah teman-teman maunya instan. Berproseslah dengan proses yang baik. Berproseslah dengan seindah-indahnya proses. Nikmati 7 proses yang tadi kelapa lewati. Dijatuhkan mungkin saat teman-teman mulai berkarya. Di Turki banyak ya, ada yang jadi content creator. Ini hari aku di Turki misalkan, ada yang jadi vlogger, ada yang mungkin food vlogger Turki, ada yang mungkin jadi tour guide Turki, ada yang jadi content creator tentang Turki, content creator di bidang tentang motivasi tentang sekolah di Turki. Silakan teman-teman, hari ini dunia terbuka lebar dengan pertolongan Allah. Silakan. Dan hari ini kita seperti nggak ada jarak. Bayangin aja, saya di Desa Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, dekat Dieng. Teman-teman di Turki. Kita ribuan kilometer loh jaraknya. Zamannya waktu Pak Soekarno masih hidup, Bung Karno, Bung Hatta masih hidup, nggak bisa kayak gini teman-teman. Kalau mau dapat bareng-bareng ngobrol, nggak ada Zoom. Zaman Pak Karno harus naik pesawat. Setibanya di sana, baru mereka bisa berbincang. Zaman sekarang, Anda di mana, saya di mana, kita bisa saling bersua. Anda di luar negeri, saya di Indonesia, kita saling berjumpa. Maka berproses. Kalau teman-teman merasa, saya siapkan diri saya untuk berkhidmat di sosial media, nikmati, jalani, berproseslah. Konsisten upload. Sehari 2 konten kah? Sehari 1 konten kah? Yang lagi menjalani fokus kuliahnya, S1-nya, S2-nya, berproseslah. Silakan, S1-nya fokus, S2-nya fokus. Ada yang doktor, silakan. Nikmati prosesnya. Ada penyakit dalam Islam yang diwanti-wanti oleh para ulama, jangan sampai mudah-mudahan kita nggak kena penyakit ini ya. Jangan sampai mudah-mudahan kita jangan sampai kita kena penyakit ini, mudah-mudahan nggak kena penyakit ini. Penyakit itu namanya istibto. Apa itu penyakit istibto? Istibto adalah ingin cepat terlihat kaya raya. Penyakit ingin cepat terlihat kaya raya. Ini penyakit. Belum waktunya, tapi dia ingin cepat-cepat. Naik tangga itu dari lantai, naik tangga itu dari anak tangga yang pertama, kedua, ketiga. Bukan pertama, anak tangga ke 100, anak tangga ke 1000. Enggak. Itu membahayakan. Tapakilah satu demi satu anak tangga itu. Berproses dengan sebaik-baik proses. Allah akan berikan kemudahan buat teman-teman semua. Turki dengan segala keindahannya, Allahu Akbar. Ada kereta gantungnya. Ada benteng Konstantinopelnya. Ada hipodromnya. Ada alun-alun Sultan Ahmed atau Sultan Mehmet. Alun-alun yang indahnya. Lalu terus kemudian teman-teman bisa lihat Hagia Sophia yang begitu menawannya. Dengan lampu-lampu gantung yang indah luar biasa. Lalu ada bekas, oh ternyata ini tuh sejarah peradaban. Di Hagia Sophia masih ada tulisan salibnya. Tapi sekarang dalamnya tempat bisa kita sholat di sana. Allahu Akbar. Lalu di sekeliling-kelilingnya ada penjual roti. Lalu terus kemudian agak lurus sedikit kita masuk. Ada tempat kediamannya Raja dan Muhammad Al-Fatih dulu pernah tinggal di sana. Top Kapi atau Top Couple atau apa namanya, agak kurang familiar. Itu nikmati teman-teman. Habiskan masa muda di Turki dengan timba ilmu dari negeri itu sebanyak-banyaknya. Lalu pulanglah kembali ke tanah air untuk sama-sama menyebarkan ilmu di tanah air tercinta. Nggak cuma buat yang lagi kuliah di Turki. Mungkin ada yang nonton lagi kuliah di New Zealand, Australia, Amerika. Atau mungkin ada yang nonton kuliah di Madinah, Universitas Islam Madinah, di Mesir. Nikmati, akan aku habiskan masa mudaku di tempat ini, lalu aku kembali ke negeriku tercinta untuk berkhidmat kepada tanah air bangsa Indonesia.
untuk berkhidmat kepada tanah air tercinta Indonesia. Berproses sahabat. Di sana sahabat ketemu sama banyak orang. Di sana sahabat ketemu sama banyak bahasa. Insya Allah semua akan menjadi pengalaman yang tak tergantikan. Banyak orang ingin sekolah di luar negeri, tapi sayang seribu sayang, atas kerja kerasnya pun kadang Allah belum kehendaki untuk sampai di sana. Tapi teman-teman diizinkan Allah bisa kuliah di impian banyak orang. Banyak orang ingin kuliah di sana, tapi belum qadar Allah mereka bisa mendapatkannya. Tapi teman-teman sudah mendapatkannya. Nikmati, syukuri, berproses. 3 hal tadi. Yang pertama niat yang baik, yang kedua rencana yang baik, yang ketiga berproses dengan proses yang baik. Lalu yang terakhir, yang keempat. 4 hal ini yang nanti membuat kita jadi hamba yang lebih baik. Yang keempat, muhasabah diri. Punya me time itu harus. Punya waktu untuk sendiri itu harus. Jangankan diri kita yang banyak soalan dan kegalauannya. Sekelas baginda Rasulullah Muhammad SAW aja, Rasulullah SAW pernah punya event untuk me time. Kapan me time Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun kurma, lalu Nabi SAW minta waktu oleh sahabatnya, aku sendiri dulu, lalu Nabi bersendiri, Nabi muhasabah diri, lalu terus kemudian Nabi dihunus pedang dari belakang oleh orang kufar, lalu ditanya, wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu kalau pedang ini sudah terhunus di lehermu? Lalu kata Nabi Muhammad, Allah. Pedang itu jatuh, lalu Nabi mengambil pedang itu dan dikembalikan dan dia pun kemudian bersyahadat. Kapan lagi Nabi punya me time? Nabi punya me time ketika Nabi di Gua Hira. Ketika Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu waktu me time ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me time ya Rasulullah. Rasulullah punya waktu untuk merenungkan. Kasihan banget ya kalian Mekah, kenapa kok begini banget ya? Nabi prihatin. Naik ke Jabal Nur ada gua Hira, pandangan Gua Hira itu lurus ke depan, persis Ka'bah. Lurus ke depan. Kalau sekarang sudah banyak bangunan-bangunan, tapi kalau pada zaman baginda Nabi SAW terletak di Museum Wahyu di Mekah Al-Mukarramah, teman-teman insya Allah akan safar ke Mekah dan Madinah untuk haji dan umrah pelan-pelan. Jangan lupa kunjungi Museum Wahyu. Di Museum Wahyu itu ada petanya. Jadi di mana wahyu itu turun, di gunung mana, guanya di mana, dan Rasul menghadap kemana. Dan ternyata yang Rasul hadapkan langsung melihat Ka'bah. Kasihan sekali kalian. Ka'bah waktu itu dikelilingi berhala-berhala. Kasihan sekali kalian. Adabnya bobrok. Kasihan sekali kalian. Akhlaknya nggak ada. Makanya Nabi pernah bersabda tahu di hadis, Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa Nabi ambil waktu? Itu me time. Agar bisa memuhasabah diri. Agar kita tahu apa yang harus dibenahi. Apa yang harus diperbaiki. Apa yang harus kita pertahankan sampai mati. Susah teman-teman ya. Ngelihat kekurangan diri sendiri itu susah. Diakui atau tidak diakui. Lebih gampang ngelihat kekurangan orang daripada kekurangan diri sendiri. Lebih gampang kita ngelihat kekurangan pihak lain daripada diri kita sendiri. Maka ada kalimat di antara kebaikan seorang hamba. Saat Allah menghendakinya, basaran bi'uyubihi. Dia jadi seorang hamba yang gampang melihat aibnya sendiri. Kalau teman-teman sulit melihat di mana letak kekurangannya, minta pasangan kita untuk menilai. Siapa dia? Istri. Belum nikah Ustadz? Kami mendoakan mudah-mudahan teman-teman yang belum menikah segera menikah di tahun ini insya Allah. Dengan yang salih dan salihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya belum punya pasangan, tapi saya mau kekurangan saya dilihat. Siapa? Pinta teman yang jujur. Karena sebenarnya, sodikuka, temanmu itu adalah teman yang siap membenarkanmu, bukan yang selalu membenarkan semua perbuatanmu. Itu teman. Teman kita itu ya mereka yang siap membenarkan kita saat kita keliru. Bukan yang membenarkan semua perbuatan kita walaupun itu keliru. Maka kalau kita belum punya pasangan yang melihat kekurangan, cari teman dekat yang siap jujur.
Kira-kira apa ya potensi dari diri saya yang kamu lihat, kiranya itu bisa lebih powerful untuk dimaksimalkan. Ada ini, pegang aja, pegang. Genggam erat. Ada gak kelemahan yang bisa kita tinggalkan? Ada, ini kelemahan kamu ya. Oke, kita tinggalin kelemahan ini. Siapa yang mengatakan 4 hal? Siapa yang memegang 4 hal ini? Niat yang baik, rencana yang baik, berproses yang baik. Lalu dia muhasabah, Allah yang akan membantunya, membimbingnya, membersamai dia untuk jadi sebaik-baik hamba di bidangnya masing-masing. Selamat belajar teman-teman. Selamat menempuh perjalanan di tahun yang indah, tahun 45 Hijriah. Di kota, salah satu kota yang boleh saya sebut sebagai kota yang romantis yang saya dan istri pernah kunjungi. Nggak akan pernah terlupakan. Itu kota sangat-sangat menjadi waiting list lagi agar kami bisa datang ke sana lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan biidznillah satu ketika kita bisa silaturahmi di kota yang indah itu di Turki insya Allah. Barakallahu fikum. Yuk teman-teman kita buka diskusi tanya jawab. Di sini sebentar lagi di Wonosobo kiranya sekitar 10 menitan lagi akan azan asar. Jadi mudah-mudahan bisa dengan diskusi yang teman-teman akan ajukan di waktu 10 menit ini Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada moderator doa-doa terbaik kami untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelum tanya jawab, kalau ada di antara sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Termasuk juga teman-teman Zoom, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, teman-teman bisa save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. 081213 60 70 20. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada moderator kami haturkan. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini ilmunya alhamdulillah daging semua nih Ustaz ya. Kadang-kali kita udah niat yang baik, rencana yang baik, namun kita pengennya yang instan-instan gitu Ustaz. Kadang kita sebagai mahasiswa nih, khususnya anak muda maunya yang instan-instan aja gitu Ustaz. Nggak mau proses yang baik kadang. Dan pasti kita kadang lupa muhasabah diri. Alhamdulillah kita sudah diingatkan Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, oke langsung saja kita buka sesi pertanyaan karena sudah mau asar ya. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan cukup ya. Silakan jika teman-teman ada yang bertanya, raise hand. Oh ini langsung ada nih, Bang Tengku Fauzi. Oke boleh. Ahlan, Bang Tengku Fauzi. Silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tengku. Nama Ana Fauzi dari Riau, Ustaz. Ana sebelumnya fans Ustaz saat sering ngelihat dan mendengar video-video Ustaz. Sehat-sehat Bang Fauzi. Iya, Ustaz, penyusul hati banget, Ustaz. Jadi barokah terus Bang Fauzi. Amin, Ustaz, amin. Ana ingin mempertanyakan soal yang belum pernah Ana ajukan sebelumnya, yaitu tentang hijrah, Ustaz. Jadi saat kita sudah memulai hijrah gitu, kurang lebih misalnya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, mengenal kebaikan, terus mengenal bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi terkadang terbesit di pikiran itu Ustaz, kayak di masa sebelum hijrah gitu Ustaz, kayak seakan ingin kembali gitu. Namun keinginan ingin kembali ke dalam masa lalu yang istilahnya sesat gitu ditepis dengan ditepis gitu dengan mengingat Allah tiba-tiba kayak dan langsung istighfar dan jika terbesit pada hal-hal yang buruk kayak di masa lalu itu, apakah hijrah kita itu belum sempurna Ustaz? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Terima kasih Mas Fauzi dari Riau. Salam takzim, salam silaturahim. Kami terus juga mendoakan semoga Mas Fauzi dan semua teman-teman di online, Zoom, TikTok, YouTube maupun Instagram semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan beliau, apakah ketika dalam proses hijrah kita suka terbesit masa lalu yang jahiliyah itu termasuk hijrahnya belum sempurna? Jawabannya tidak. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengingat, dulu aku membuat berhala dari gandum. Aku menyembahnya, lalu ketika aku lapar, Tuhanku aku makan. Lalu Sayyidina Umar pun tertawa dengan hal itu. Waktu zaman-zaman jahiliyahnya beliau, Sayyidina Umar bin Khattab.
Artinya sahabat yang dirahmati Allah, sesuatu yang membesit, sesuatu yang kadang-kala terbesit di pikiran kita lewat begitu aja dari perbuatan maksiat, benar yang beliau utarakan, tapi segera. Karena kita butuh 3. 1, kita butuh pertolongan Allah. Yang kedua, kita butuh dipaksakan untuk istiqomah. Yang ketiga, kita butuh circle yang baik untuk menjaga hijrah tetap istiqomah. Jadi yang pertama butuh pertolongan Allah. Yang kedua butuh dipaksakan. Awalnya emang harus dipaksa. Paksain ingatan, aduh saya ini nggak pantas bismillah berangkat ngaji gitu. Enggak, bismillahirrahmanirrahim, saya ini pendosa banget. Ingat ya teman-teman, tulis di kolom komentar. Siapapun berhak jadi hamba yang lebih baik, walaupun dulunya adalah pendosa hebat. Tulis di kolom komentar nih, di-share seluas-luasnya. Siapapun berhak jadi hamba Allah yang lebih baik, walaupun dulunya adalah seorang pendosa yang hebat. Jadi, kita pernah punya kekeliruan di masa lalu. Kalau dia datang lagi sebagai ingatan yang kadang suka menghantui, tepis dia jauh-jauh, pantaskan diri kita, cari circle yang baik. Itu yang nanti menguatkan kita untuk jadi hamba yang lebih baik. Begitu Mas, barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan Mas sekeluarga besar. Barakallah. Terima kasih atas pertanyaannya Mas. Amin wa fiq, barakallah. Terima kasih kepada Mas Tengku Fauzi dari Riau. Oke, langsung aja nih, udah ada yang ingin bertanya, Ustaz. Boleh di on mic mungkin Kak Siti Baitul. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Baitul, silakan Ibu. Siap, Semoga Ustadz Allah Irfan, memuliakan terima Ibu kasih. sekeluarga. Amin. Amin. Terima kasih. Ini terkait dengan tadi ya Ustadz, ada 4 poin ya. Terkait dengan 4 poin itu kan kadang muhasabah diri sudah dilakukan, kemudian sudah juga mencoba berbagai hal menjadi yang lebih baik gitu ya. Tapi Iya, kadang Ibu. ada juga setan-setan itu kayaknya lebih tinggi ya, lebih dari bintang 7 menggoda manusia gitu. Sehingga hal-hal apa sih yang bisa kita terapkan sehari-hari? Karena kan kebetulan juga kadang saya pas lagi mood-nya nggak baik, ketemu mahasiswa yang agak-agak mohon maaf juga kadang bikin sense-nya naik begitu ya. Mungkin ada tips apa dari Ustadz Irfan supaya lebih mudah aplikasinya ke kehidupan sehari-hari. Itu aja Ustadz, terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Siti Baitul sekeluarga dimuliakan Allah dan semua teman-teman di Amin. Zoom, TikTok, Instagram, semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana lebih mudahnya kita mengaplikasikan dalam keseharian, apalagi kadangkala ketika banyak masalah dan penat itu datang, suka-suka lebih mudah meletup-letupnya nih. Apalagi kalau sensitivitas itu agak muncul, lebih suka meletup-letupnya. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, siapa-siapa yang emosinya mau meledak, hendaknya dia beristighfar lalu berwudu, sabda Rasulullah. Di riwayat Imam Muslim. Kalau wudu itu masih membuatnya tetap emosional, hendaknya dia kalau berdiri duduk. Kalau duduk masih emosional, maka hendaknya dia berbaring. Dalam hal ini, nggak semua mahasiswa-mahasiswa kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang ada aja mahasiswa dengan tingkah aneh bin lucunya yang kadang menggemaskan, saking gemasnya pengen kita cubit hidungnya pakai tang misalnya. Tapi tetap hadirin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasbir sabran jamila." Bersabarlah dengan sabar yang baik. Mulai lagi, niat lagi awali lagi dengan niat yang baik bahwa kita mengajarkan ilmu. Pasti jamaah yang dirahmati Allah. Siapa jamaah yang dirahmati Allah kalau kita berharap kita mengajarkan agar supaya murid kita pintar, pasti kecewa. Kalau kita mengajar, saya itu ngajar, saya itu jadi dosen supaya murid saya itu pintar semuanya. Kalau itu yang kita harapkan, pasti kecewa. Karena Allah ciptakan ya nggak semuanya pintar. Karena ada yang pintar, ada yang belum pintar, ada yang mungkin pintar tapi bukan di bidang yang sedang dimasuki fakultasnya oleh dia atau ikut kelasnya sama kelas kita. Dan setiap murid kita, mahasiswa kita semuanya spesial. Mahasiswa kita semuanya spesial. Di mana beliau punya kelebihannya masing-masing. Ibu, dengan izin Allah, insya Allah, Ibu udah dapat pahala jariahnya karena Ibu mengajarkan ilmu yang bermanfaat baginya dunia akhirat. Amin. Dan insya Allah juga lebih daripada itu, biiznillah, setiap ilmu yang disampaikan itu akan kembali kepada pemiliknya dalam kebaikan yang lebih besar insya Allah.
Barakallahu Amin. fikum. Jazakillahu khair. Terima kasih Ustaz. Amin wa iyyakum wa jazakumullah khair. Ibu sekeluarga semoga dimuliakan Allah. Oke, Ustaz, waktu asalnya sudah dikit lagi atau belum, Ustaz? Karena ini ada Iya. di komentar udah Satu lagi boleh? Oke. Jadi Satu lagi boleh ya, kolom Mas? chat itu ada dari Kak Amira nanya agak out of topic. Jika Ustaz berkenan untuk menjawab, tafadhol mashkur. Atau saya bacain, Ustaz? Boleh dibacakan, boleh. Nah, ini dari Kak Amira. Assalamualaikum Ustaz, izinkan saya bertanya melalui chat Zoom. Perkenalkan saya Amira dari Sidoarjo. Maaf saya terlambat join Zoom dan maaf jika pertanyaan saya out of topic. Bagaimana menurut pendapat Ustaz mengenai orang tua yang tidak merestui calon pasangan anaknya karena masalah status sosial dari keluarga calon? Semoga bisa mendapat kesempatan di Zoom kali. Terima kasih teman yang sudah bertanya tentang gimana orang tua yang tidak merestui karena perbedaan masalah apa tadi? Perbedaan ini, Ustaz. Finansial. Ya. Tentang perbedaan masalah finansial, teman-teman yang dirahmati Allah, benar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ankihu ma akfa'a minkum." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau menikah, menikahlah dengan akfa'a minkum, yang akfa'a, sekufu. Sekufu itu dari banyak hal. Salah satunya finansial. Selain daripada itu tentu sekufu agama, akhlak, strata pendidikan, bahasa, kultur, kebudayaan, cita rasa, syukur-syukur punya niat dan visi yang sama dalam setelah menikahnya tadi, plus sekufu dalam finansial. Kalau orang tua calon atau orang tua kita belum meridhoi karena mungkin nggak sekufu dalam materi, itu hal yang wajar bagi orang tua. Tapi bukan serta-merta dibenarkan. Sekali lagi teman-teman, bukan serta-merta dibenarkan. Yang kaya dapat yang kaya. Enggak. Tapi hendaknya setiap insan yang mau menikah, mulailah dia berbicara hati ke hati. Berbicaralah dari hati ke hati kepada ayahanda dan ibundanya agar supaya mudah-mudahan beliau menghendaki biidznillah menghendaki kebaikan untuk rumah tangga kita besok. Yang mau menikah, Anda yang mau menikah, menghendaki kemaslahatan buat Anda. Karena teman-teman pegang baik-baik, terutama buat yang jomblo yang merasa suka ketemu sama hal yang sama seperti yang beliau tanya. Nikah itu butuh bismillah. Bukan ijazah, bukan dulu harta semata. Karena harta bisa dicari dan diupayakan. Ilmu dengan ijazah cum laude itu bisa dibarengi dengan berjuang bersama-sama. Jangan cari dia yang mau nunggu kita di atas saja. Tapi carilah dia yang siap mendaki bersama kita, melewati pos demi pos sehingga kita berada di puncak bersama-sama. Kalau saya setuju, kalau teman-teman menikah karena Allah, modal bismillah, fokusnya adalah Allah, menua sampai surga. Masalah harta, nomor sekian. Karena harta bisa dicari. Dan karena saya praktisi, kami menikah semester 5, jadi saya praktisi waktu kuliah nikah. Istri saya satu angkatan, lulus SMA, awalnya saya langsung mau nikah, tapi ternyata belum boleh. Lulus SMA langsung mau nikah waktu itu, tapi ternyata belum boleh. Baru bolehnya pas semester 2 saya melamar, diizinkan semester 2 melamar, tapi dari pihak istri belum diizinkan. Baru diizinkan semester 5. Jadi pas liburan semester 5, baru kami menikah. Nikah sambil kuliah, ternyata nggak masalah. Nikah sambil kuliah, ternyata tetap fine-fine aja. Makanya sahabat, saya sangat support dan dukung banget. Kalau ada di antara teman-teman yang sudah sedang mau berproses menuju pernikahan, yakinkan pada dirimu, Allah pasti akan bantu, Allah pasti akan mudahkan. Barakallahu fikum. Sehat terus ya teman-teman. Menikah mudah, semoga Allah mudahkan. Barakallah. Teman-teman udah azan, mohon izin kami duluan, karena semoga Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Sehat-sehat terus ya teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga Allah mempertemukan kita di Turki insyaallah satu ketika. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam keluarga semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung pamitan ya sahabat. Ya, jazakallah Ustaz ya. Amin. Amin. Barakallah. Amin. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Semoga selalu diberi lindungan dari Allah.
Amin. Barakallah. Assalamualaikum. Izin dulu. Oke. Baik teman-teman, saya Fatur Rahman sebagai moderator pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita telah melewati dengan ini kajian yang Masya Allah ya, yang cukup banyak ilmu yang harus kita ambil, karena ini juga Alhamdulillah juga ya banyak banget juga Masya Allah yang kita mendapatkan dari ilmu ini. Dan saya melihat juga dari kata Ustadz juga, kita juga harus tetap berproses dan bersemangat seperti di Al-Quran dikatakan dari surat Yusuf ayat 87, yaitu ya Bismillahirrahmanirrahim, ya bani idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rabbillah innahu la ya'asu min rabbillah illa qaumul kafirin. Sungguhnya kita harus tetap berusaha di jalan Allah. Kalau misalnya kita tidak berusaha di jalan Allah, maka kita adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Alhamdulillah alamin, teman-teman, sampainya kita di penghujung acara. Sebelum kita untuk penutupan untuk di acara ini, alangkah baiknya karena kita dibuka dengan doa, dibuka dengan bismillah, maka kita tutup juga dengan doa. Untuk itu kepada saudara Ilham Abdul Hakim, mahasiswa Osman Ghazi University SK Zahir, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Mungkin kameranya agak kurang jelas. Emang aku background saya jadi ya jadinya gelap ini, jadi nggak terlalu kelihatan. Insya Allah meskipun doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, karena Allah SWT telah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang berdoa kepadanya maka pasti akan dikabulkan. Oke teman-teman, sebelum kita berdoa izinkan aku bilang dulu sesuatu ke teman-teman. Kalau misalnya untuk doa kali ini aku akan doa mungkin pakai bahasa Indonesia gitu ya, karena aku pernah dengar juga hadis dari Rasulullah SAW, kalau misalkan doa itu akan jadi lebih makbul kalau misalkan doanya itu bisa lebih dipahami. Karena itu aku izin ke teman-teman, mungkin doa kali ini aku akan pimpin doa pakai bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita berdoa bersama-sama, alangkah baik kita ucapkan istighfar dulu terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ampun atas perbuatanku yang lalu, yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertaubat. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahan-Mu, sementara kau mampu menyiksaku. Dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk sementara aku menerjangnya, yang berarti aku mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridhoi di tahun ini, dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah kau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah yang abadi, yang qadim dan awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat dan berbuat maksiat. Kepadamu, aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Amin, amin, walhamdulillah, rabbil alamin, al-fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas dipimpinnya doa dari Ilham Abdul Hakim. Semoga Allah mengabulkan niat baik kita dan Allah memperlancarkan segala urusan dan niat baik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita sudah di penghujung waktu nih, udah penghujung acara. Khususnya dari kami, khususnya dari saya juga, minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau yang saya tidak sengaja, yang tidak sengaja, mohon maaf sebelumnya. Dan juga kita berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa menyempatkan hadir di acara 1 Muharram ini. Semoga Allah meridhoi kita dan dimudahkan segala urusannya. Khususnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Syukran katsiran ala kulli tamamikum mati baik mana wa qul qouli hada wastaghfiru innahu kana tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas MC boleh izin matur sekedap nggak? Gimana Ibu? Iya, saya Oh, sudah DM Mas MC. Itu kan kebetulan kan saya dari perguruan tinggi ada kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Kalau tahun 2018 kami kerjasama dengan PPI dari Beijing, 2019 dengan PPI dari Malaysia. Maksud saya kalau ada kontak person yang bisa kami hubungi terkait dengan program penelitian dan pengabdian masyarakat dengan siapa nggih, Mas MC? dengan saya, Ibu, dengan Rafif. Gimana Ibu? Oke. Jadi saya nanti boleh minta kontak personnya, Mas? Oh ya Ibu, nanti insya Allah saya akan alihkan Ibu ya ke PK yang bertanggung jawab. Nanti saya akan arahkan, nanti saya akan kirim nomor telepon yang boleh. Nanti kita minta nomor telepon Ibu terlebih dahulu biar kita bisa ngobrol secara instan aja Ibu. Mas MC izin bantu menjawab. Oke. Ibu boleh dicek aja di Instagram PPI Turki. Mungkin nanti bisa di direct message untuk hubungan. Maksudnya kita ada departemennya, nanti bisa dibantu oleh admin Instagram Ibu. Begitu. Oh, di PPI Turki PPI nggih? Turki Ibu. Oke sih. Terima kasih Mas Ya, atas sama-sama. informasinya. Terima kasih juga. J matur nuwun, siap J. Baik, teman-teman sekalian, silahkan bila ingin untuk believe untuk keluar dari Zoom ini dipersilahkan. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Terima kasih semuanya. Syukron teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk panitia kita stay dulu di sini ya. Jan putar musik bentar dong Jan. Ya, siap.